Selamat datang di Alur Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Great Escape. Film ini menceritakan seorang gadis yang diculik dan disekap di sebuah apartemen oleh seorang pria dewasa. Gadis ini juga dipaksa menuruti kemauan pria itu. Dia juga berusaha kabur dari tempat yang disekapnya. Film ini diangkat berdasarkan dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2002. Namun, kisah ini difilmkan pada tahun 2023 silam. Penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. In. Lay down on the bed. Be quiet. Survive. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang gadis bernama Jess dan Kara. Ini orangnya. Mereka berdua yang berencana pergi ke rumah danau milik seorang rekannya yang bernama Amber. Kara pun menghubungi ibunya yang bernama Debra. Ini orangnya untuk meminta izin kepadanya. Dengan mudahnya, sang ibu memberikan izin kepada Kara. What? Why? Okay, cool. I just wanted to tell you really quickly that Jess and I are gonna go over to Amber Stoll's. Wish I could be at the lake myself. Sounds good. I love you. Bye, Mama. Love you too. Bye. Diketahui Jess juga mendapatkan izin dari ibunya, namun dengan catatan sebelum pergi meninggalkan rumah, ia diminta untuk menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Kara pun mengambil alih tugas tersebut dan menyuruh Jess agar bergegas mandi serta bersiap-siap. Dengan penuh semangat, Kara mulai menyiram tanaman di halaman rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang tidak diketahui namanya itu untuk menyapa Kara. Tanpa menaruh rasa curiga, Kara pun menghampirinya dan tiba-tiba, Hold on to these for me. Oh yeah. You're gonna come with me. If you scream, I'm gonna shoot you. seketika itu Kara mengalami panik, nafas dan detak jantungnya semakin tak beraturan. Hingga tibalah mereka di suatu tempat gersang dan juga sunyi. Si pria itu kembali mengingatkan kepada Kara untuk tidak bertindak bodoh, karena ia selalu memegang pistol dan tidak akan segan-segan untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, Kara mulai merasa bahwa pria itu telah lengah dalam mengawasinya. Kara pun dengan cepat keluar dari mobil serta melarikan diri. Sialnya, tak butuh waktu lama Kara dengan mudah dilumpuhkan. Rupanya adegan melarikan diri tadi hanya berada di dalam pikirannya saja. Kara tak benar-benar lari keluar dari mobil, yang dimana si penculik pun segera mengikat tangan beserta kakinya. Kemudian ia juga diberikan penutup mulut agar tidak berteriak sama sekali. Di sisi lain, Jess yang telah selesai mandi dan ia mulai mencari keberadaan Kara. Ia pun tak menemukan Kara di sekitar rumahnya. Ia mengira jikalau Kara telah dijemput oleh Debra. Tak lama kemudian, Jess pun akhirnya menelpon ibunya Kara. Mendengar kabar demikian, ibu Kara kaget karena baru saja Kara menghubunginya untuk meminta izin pergi ke rumah danau milik Amber. Seketika itu, semua teman Kara turut dihubungi oleh ibunya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana Kara berada. Ryan, is Kara with you? She's at Jess's. Though they might have already left the lake. Ryan, Kara has gone missing from Jess's. Missing? I'm on my way over there now. Miss Johnson. Miss Johnson. Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan ibu Kara yang sedang menelpon mantan suaminya yang bernama Ron. Ini orangnya. Di sini ia berharap bahwa Kara bersama Ron. Namun, sayangnya ayah Kara tidak mengetahui di mana anaknya berada. What's going on? Kara's not there with you. What do you mean? Kara's gone missing. Okay. Somebody must have taken her. Okay, I'll see you soon. Okay. Kini tibalah Kara di rumah pria itu. Terlihat pengikat tangan, kaki hingga mulut pun langsung dibuka. Disinilah Kara mulai diberitahu peraturan yang berlaku di rumahnya. Adapun aturan pertama, dia berkata bahwa dirinya selalu membawa pistol beserta senjata lainnya di sekitarnya. Yang kedua, Kara harus memanggil si pria itu dengan sebutan ayah. Dan aturan yang ketiga benar-benar meresahkan, yaitu Kara harus menuruti apa yang ia inginkan. Selain itu, Kara harus meminta izin sebelum melakukan setiap tindakan. Jika tidak, dia akan menerima akibatnya. Tak lama kemudian, Kara dipaksa berseru-seruan dalam artian menyenangkan si otong pria itu. Di sini, Kara mau tidak mau dia harus melepaskan masalah jangnya. Be quiet. Setelah mencari dan menghubungi seluruh teman Kara yang mana tidak mendapatkan hasil, dia pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian belum memproses laporan itu.
dikarenakan Kara baru hilang selama 2 jam. Polisi juga beranggapan kalau anak-anak mungkin saja kabur bersama temannya mencari kebebasan, karena wajar mereka masih sangat labil di usianya. But chances are your girl's a runaway. Missing. She's been missing. You should go home. You need to find her. Wait and see if she calls. Kemudian scene berpindah lagi kepada Kara. Terlihat Kara sangat berharap agar bisa segera keluar dari rumah tersebut. Saat ini, si penculik dan Kara mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pada adegan ini, terdapat 2 tujuan di mana si pria itu berharap agar ia bisa lebih dekat dengan Kara. Sedangkan Kara sangat berharap mendapatkan informasi agar ia bisa kabur dari rumah ini. Dari sini Kara mengetahui dengan siapa ia berhadapan. Pria tersebut adalah mantan seorang angkatan laut. Ia telah menjalankan tugasnya dengan baik selama 9 tahun. Diketahui, dia juga banyak mendapatkan medali penghargaan dari negara. Dalam pembicaraan mereka berdua, pria itu juga berkata jikalau hal ini hanya sementara. Jika Kara tidak berbuat gegabah, ia akan segera melepaskannya dengan selamat. Setelah selesai berbicara, pria itu langsung memaksa Kara untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada adegan ini, dia memaksa Kara untuk merokok dan juga menonton video orang miskin tanpa baju bersamanya. Mirisnya, hal tersebut harus dialami oleh Kara yang masih berusia 15 tahun. And I want you to tell me all about it. We are going to watch this together. Pria itu juga dengan ketat mengawasi Kara, bahkan di saat Kara sedang buang air kecil. Di sini pria itu tidak mengizinkan Kara menutup pintu toilet, seakan-akan tidak ada celah lagi untuk kabur. Kemudian Kara disuruh untuk membersihkan lantai. Hal tersebut terjadi dikarenakan ia tidak menuruti permintaan pria itu untuk makan malam bersamanya. Seiring berjalannya waktu, Kara sebisa mungkin untuk mengumpulkan informasi mengenai si penculik itu. Mulai dari stiker yang terpasang di kulkas, agenda yang ada di kalender, dan juga informasi lainnya. Karena Kara yakin informasi tersebut akan berguna nantinya jikalau ia berhasil selamat. Have you always liked animals? Do you have a favorite? Probably Clyde, the gray cockatiel. I've had him the longest. Di sisi lain, terlihat ibu Kara yang sedang menunggu anaknya tak kunjung balik. Ia pun kembali ke kantor polisi. Akan tetapi, polisi setempat masih belum bisa memproses lebih lanjut. Dia berkata hanya menerima laporan dan mulai melakukan penyelidikan ketika Kara tak kunjung pulang dalam waktu 2 kali 24 jam. Untuk saat ini, mereka berpikir bahwa Kara hanya kabur sesaat bersama teman-temannya. Singkat cerita, pria itu juga selalu memainkan kondisi psikologis. Ia berpikir jika dirinya mampu menaklukkan seorang bocah hanya dengan menjatuhkan kondisi psikologisnya. Terlihat, pria itu juga mengajak Kara untuk menonton berita di televisi. Mengetahui tidak ada berita kehilangan, dia pun mulai berkata kepada Kara bahwa tak ada yang peduli dengannya. Bahkan, selama Kara menghilang tak ada satupun orang yang mencarinya. Not Ryan, not Jess, not your mom and dad. It's sad. Really, so sad. Setelah itu waktu tidur pun tiba. Terlihat Kara tidur di sebelah si penculik. Namun, kaki dan kedua tangan Kara diikat menggunakan borgol. Mau tidak mau, dia harus tidur dengan kondisi seperti itu. We have a big day tomorrow. Terlihat Kara yang bangun lebih awal, dia melihat pria itu masih terlelap di sampingnya. Dikarenakan Kara tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dengan sekuat tenaga dia mulai melepaskan ikatan dari tempat tidurnya. Setelah itu Kara berjalan dengan sangat hati-hati menuju pintu keluar. Terlebih lagi, pintu rumah tersebut hanya ditopang dengan menggunakan kayu. Escape! Kemudian, Kara berlari menuju jalan raya dan meminta tumpangan kepada kendaraan yang melintas di depannya. Could you take me to the police station, please? I got kidnapped. Get in. Thanks. Setelah tiba di sana, seorang polisi pun mulai membuka borgol yang mengikat kaki dan tangannya dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi padanya. Pihak kepolisian menyuruh Kara bercerita mengenai apa yang menimpa dirinya. Mereka juga dengan segera mencari laporan orang hilang atas nama Kara Robinson. Di sisi lain, penolong Kara pun turut dimintai keterangan mengenai lokasi tempat ditemukannya Kara. Tak butuh waktu lama, laporan kehilangan yang dilaporkan oleh ibu Kara turut ditemukan. Polisi tersebut dengan segera menghubungi ibu Kara serta menyampaikannya kabar gembira.
Drama tangis keduanya pun langsung pecah ketika mereka berbicara melalui telepon, yang kemudian Ibu Kara dengan cepat menuju kantor polisi tersebut. Deborah Johnson, that's your mother? Yeah. You were first reported missing almost 18 hours ago. I did find this in the system. Demi tertangkapnya si penculik, mereka bertiga pun segera menuju ke tempat penyekapan itu. Setelah tiba di lokasi tersebut, rupanya Kara juga tidak mengetahui pasti apartemen yang mana yang menjadi tempat penyekapan dirinya selama ini. Terlihat di sana sudah ada pemilik apartemen tersebut. Kara berusaha memberitahu ciri-ciri dari apartemen itu secara lebih detail, hingga pada akhirnya pemilik tersebut mulai mengetahui lokasi dari apartemen yang mereka cari. Oh yeah, that's apartment 301. Yeah, 301. Yeah, okay, thank you. Kini pihak kepolisian mulai menggeledah apartemen si penculik. Mereka pun mulai menyisir setiap sudut rumah yang sialnya mereka tidak menemukan keberadaan si penculik. Oleh karena itu, mereka kembali menemui Kara demi mencari informasi lebih lanjut. Si polisi langsung bertanya seperti apa sebenarnya rupa si penculik. Dengan bermodal memperlihatkan kumpulan foto kepada Kara, dengan mudah Kara segera menunjukkan salah satu foto di mana ternyata pria itu bernama Eric Mark. You're sure? Number 4. His name is Richard Mark Ivanitz. That's the man that is leasing the apartment that you were in. Unfortunately, he was gone by the time we got there. Mendengar kabar demikian, Ibu Kara mulai panik. Ia beranggapan bahwa si penculik masih berkeliaran dan kemungkinan besar itu semua bisa mengancam nyawa anaknya. Di akhir perbincangan, Kara pun menyuruh para polisi untuk menggeledah sebuah kotak besar yang berada di bawah hewan peliharaannya. Ia curiga si penculik menyembunyikan sesuatu di tempat itu. Sambil menunggu proses tersebut berjalan, Kara pun akan melakukan visum. Hasil visum akan berguna sebagai bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Kara. Scene berpindah ke apartemen penculik yang sedang diselidiki. Setelah mendapatkan kabar dari Kara mengenai sebuah kotak, mereka pun langsung membongkarnya. Dan benar saja, di dalam kotak itu terdapat banyak bukti yang tersimpan, mulai dari pakaian, celana dalam, dan juga kumpulan koran mengenai berita kehilangan. These might be directions. Officer, you get me everything you can find on these cases. Di samping itu, setiap poster wajah si penculik mulai disebar di berbagai tempat. Mereka membagikan kepada penjalan kaki, menempelkannya pada tiang listrik, dan juga memberikan poster tersebut di setiap kafe. Mereka semua hanya bisa berharap agar si penculik segera tertangkap. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kasus yang dialami Kara turut berkaitan dengan banyak kasus penculikan lainnya terhadap gadis di bawah umur. Seperti gadis bernama Sofia dan juga Silva yang ditemukan tewas pada usia 16 tahun. Dan tak lama dari itu terdapat 2 gadis lagi yang merupakan kakak beradik. Kakak beradik itu berusia 12 tahun dan juga 15 tahun. Mereka berdua dinyatakan hilang setelah diculik di halaman rumahnya. Usut punya usut, polisi sudah menyelidiki seluruh kasus ini selama 5 tahun. Namun, kasus keji itu belum juga terbongkar sampai sekarang. Sebelum melakukan aksinya, si penculik tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu. Ia juga memiliki daftar nama gadis beserta alamat yang akan menjadi sasarannya. Rupanya, bukan nama Kara yang berada di dalam daftar itu, melainkan nama Jess. Hal tersebut sangat sinkron karena saat penculikan terjadi, Kara sedang berada di rumahnya Jess. Some people will try to tell you you're a victim. I needed to come and say thank you for the incredible thing you've done. We may not have your captor yet, but we're going to get him. Polisi juga menemukan kediaman pacar Eric. Setelah menginterogasi kekasihnya, para polisi pun langsung menyergap sebuah rumah, namun sayangnya si Eric sudah tidak ada di tempat itu. Demi keamanan Kara dan keluarganya, pihak kepolisian menjaga keamanan rumahnya. Hal tersebut sempat membuat Kara tak nyaman dan mengganggu privasinya. 2 hari berlalu, para polisi terus mengali keterangan dari setiap kerabat si Eric. Salah satu dari mereka berkata jikalau Eric sempat menghubunginya. Dari situ mereka mulai mendapati keberadaannya. Mark contacted me yesterday afternoon. He told me he switched the plates. He's trying to find a way to get Ashley to him. Scene memperlihatkan Eric yang sedang berjalan di sebuah kota. Dia menyadari jikalau FBI sedang mengawasinya. Kemudian dia segera kabur dan FBI mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara mereka, yang pada akhirnya dia tersudutkan. FBI menyuruh untuk meletakkan senjatanya secepat mungkin. Namun naasnya, dia malah mengakhiri hidupnya dengan senjata yang ia miliki.
Scene memperlihatkan Kara terbangun di pagi harinya, kemudian dia turun ke lantai bawah. Terlihat seorang polisi datang untuk meminta maaf kepada Kara terkait si penculik yang sudah mengakhiri hidupnya. Saat itu juga, Kara meluapkan emosinya karena dia sangat menginginkan si penculik dihukum seberat-beratnya. Bahkan, ia sangat ingin melihat si penculik perlahan membusuk di dalam penjara. We should have told you right away. You're absolutely right to be mad. I'm sorry I broke that trust. Di sisi lain, ibu Kara ternyata sampai sekarang belum tahu jikalau Kara sempat mengalami kekerasan seksual, yang mana setahu dia anaknya hanya sekedar diculik serta masih polos. Namun, dia akan bercerita pada ibunya ketika waktu sudah tepat, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di alur film berikutnya. But you can't change what happened. I'm trying. And I'm really gonna try to let you know when you can be. I survived.